Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran bersama saya Oktavina Geraldine Claudia Sembiring dengan NIM 2203020036 dari program studi Pendidikan Matematika Universitas Maritim Raja Ali Haji. Di video kali ini kita akan belajar bagaimana menemukan volume bangun ruang pada sisi datar, yaitu kubus, balok, prisma, dan juga limas. Tapi sebelum itu kita akan mencari tahu apa sih volume dari bangun ruang itu. Andi adalah seorang siswa yang baru saja pulang sekolah dan biasanya Andi langsung bersiap untuk mandi. Nah, ketika Andi bersiap untuk mandi, Andi menghidupkan keran kamar mandi untuk mengisi bak mandi yang berbentuk kubus. Pertanyaannya, menurut kamu yang mana sih yang menjadi volume? Air atau bak mandi ya? Nah, betul ya. Air yang sudah terisi di bak mandi itulah yang dinamakan dengan volume. Jadi bisa kita tarik kesimpulan bahwa volume adalah isi atau besarnya objek dalam ruang. Jadi dari pengertian volume yang sudah kita ketahui, air di sini itu sebagai objek dan bak mandi di sini sebagai ruang. Nah, karena kamu sudah mengetahui apa itu volume, sekarang kita akan mempelajari cara menemukan volume pada bangun ruang sisi datar atau BRSD. Langsung saja ya kita ke materi yang pertama, yaitu menemukan volume pada kubus. Di sini sudah ada kubus berwarna kuning. Kubus ini adalah kubus satu satuan. Pertanyaannya, apa sih satuan itu? Jadi, satuan digunakan untuk mengukur kapasitas pada suatu ruang. Sekarang sudah ada dua kubus berwarna kuning. Kubus ini dinamakan kubus dua satuan. Nah, berikutnya sudah ada tiga kubus berwarna kuning. Nah, kubus ini dinamakan kubus tiga satuan. Sekarang sudah ada kubus besar dan transparan. Kubus ini akan diisi oleh kubus-kubus kecil berwarna kuning. Sekarang silahkan perhatikan kubus-kubus kecil berwarna kuning mengisi kubus besar hingga penuh. Karena kubus besar sudah terisi dengan kubus-kubus kecil berwarna kuning, sekarang kita akan mencari tahu berapa banyak kubus-kubus kecil berwarna kuning untuk mengisi kubus besar itu. Di sini bisa kita lihat bahwa panjang kubus yaitu 3 satuan, lebar kubus yaitu 3 satuan, dan tinggi kubus yaitu 3 satuan. Karena panjang, lebar, dan juga tinggi kubus memiliki ukuran yang sama, yang artinya memiliki sisi yang sama, maka total jumlah seluruh kubus satuan yaitu 3 dikali 3 dikali 3 sama dengan 27. Jadi dapat kita simpulkan bahwa rumus volume kubus adalah sisi dikali sisi dikali sisi atau S pangkat 3. Nah, kamu sudah tahu nih rumus dari volume kubus. Jadi jangan lupa dicatat dan diingat ya. Oke, kita lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu menemukan volume pada balok. Berbeda dengan kubus, balok memiliki sifat yaitu sisi yang berbeda atau ukuran pada panjang balok, lebar balok, dan tinggi balok berbeda. Sama dengan percobaan kubus tadi,
Di sini balok yang besar juga diisi dengan kubus-kubus kecil berwarna kuning hingga penuh. Sehingga didapat panjang kubus yaitu 5 satuan, lebar kubus yaitu 3 satuan, dan tinggi kubus yaitu 3 satuan. Maka total jumlah kubus satuan yaitu 5 dikali 3 dikali 3 sama dengan 45. Jadi dapat kita simpulkan bahwa rumus volume balok yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Nah, jangan lupa untuk diingat dan juga dicatat ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke materi yang baru, yaitu menemukan volume pada prisma. Di sini sudah ada kubus A, B, C, D, E, F, G, H, di mana kubus ini akan dipotong tegak dan kita akan mendapatkan dua prisma segitiga dengan alas yang berbentuk segitiga, yaitu A, B, C dan segitiga A, D, C. Dari gambar tersebut kita mendapatkan rumus yaitu volume kubus sama dengan 2 dikali volume prisma segitiga. Atau bisa kita tulis volume prisma segitiga ABC EFG sama dengan setengah dikali volume kubus sama dengan setengah dikali luas bidang ABCD dikali panjang FB sama dengan setengah dikali luas bidang ABC ditambah luas bidang ADC dikali panjang FB sama dengan setengah dikali 2 luas bidang ABC dikali panjang FB. Nah, karena setengah dikali 2 itu hasilnya adalah 1, maka luas ABC dikali panjang FB. Di sini luas ABC adalah luas alas dan panjang FB adalah tinggi dari prisma. Maka kita mendapatkan luas alas dikali tinggi prisma. Karena alas di sini berbentuk segitiga, maka kita akan menggunakan luas dari segitiga, yaitu setengah dikali alas dikali tinggi prisma. Oke, sekarang kita akan masuk ke materi yang terakhir, yaitu menemukan volume pada limas. Di sini juga sudah ada kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, sekarang kita misalkan diketahui sebuah kubus dengan AB itu sama dengan A, BC sama dengan A, dan CG sama dengan 2T. Nah, dengan menarik garis semua diagonal ruangnya diperoleh 6 limas kongruen, yaitu ada T, A, B, C, D sebagai alas bawah, kemudian ada T, E, F, G, H alas atas, T, B, C, G, F sebagai alas kanan, T, A, D, H, E sebagai alas kiri, T, A, B, F, E alas depan, dan yang terakhir yaitu T, D, C, G, H sebagai alas belakang. Nah, jadi volume limas itu sama dengan 1/6 dikali volume kubus, sama dengan 1/6 dikali AB dikali BC dikali CG. Nah, karena tadi dari awal kita sudah misalkan AB itu sebagai A, BC sebagai A, dan CG sebagai 2T, maka 1/6 dikali A dikali 2T. Nah, karena 1/6 dikali 2 itu hasilnya 1/3, maka 1/3 dikali A dikali T sama dengan 1/3. Di sini A dikali A itu sama dengan luas alas dan T di sini itu adalah tinggi limas. Maka kita dapatkan 1/3 dikali luas alas dikali tinggi limas. Jadi kesimpulannya adalah volume limas yaitu
1/3 dikali luas alas dikali tinggi limas. Nah, jangan lupa untuk diingat dan dicatat juga ya. Oke, karena kamu sudah mengetahui semua rumus dari volume kubus, balok, prisma, dan juga limas, maka selanjutnya kita akan mencoba mengerjakan soal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari ya. Nah, sebelum itu kamu boleh mengambil buku dan pena kamu untuk sama-sama kita mencari tahu jawaban dari soal ini ya. Pak Adi adalah seorang pengusaha minyak di Kota Batam. Pak Adi ingin mendistribusikan minyak-minyaknya yang sudah disusun di dalam wadah berbentuk balok dengan ukuran 9 cm dikali 7 cm dikali 6 cm. Tetapi Pak Adi harus memindahkan minyak tersebut ke dalam kubus-kubus kecil yang panjang rusuk atau sisinya yaitu 3 cm. Nah, berapa banyak sih kubus kecil yang Pak Adi butuhkan? Oke, kita kerjain bersama-sama ya. Pertama, kita harus mencari tahu dulu apa sih yang diketahui. Nah, yang diketahui yaitu panjang dari balok sama dengan 9 cm. Kemudian lebar dari balok yaitu 7 cm. Kemudian tinggi balok yaitu 6 cm dan sisi kubus yaitu 3 cm. Nah, yang ditanya adalah panjang kubus kecil yang diperlukan. Oke, kita jawab bersama-sama ya. Di sini kita akan menggunakan volume dari balok. Nah, volume dari balok itu sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Sama dengan panjangnya tadi 9, berarti 9 dikali lebarnya 7, dikali 7 dan tingginya yaitu 6, berarti dikali 6. 9 dikali 7 dikali 6 itu sama dengan 378 cm pangkat 3. Nah, kemudian kita juga mencari volume dari kubus. Nah, rumus dari volume dari kubus adalah sisi dikali sisi dikali sisi. Sama dengan 3 dikali 3 dikali 3. Sama dengan 27 cm pangkat 3. Nah, maka banyak kubus kecil yang diperlukan yaitu volume balok dibagi volume kubus sama dengan 378 cm pangkat 3 dibagi 27 cm pangkat 3 sama dengan 14. Maka dapat kita simpulkan yaitu banyak kubus kecil yang diperlukan oleh Pak Adi adalah 14. Oke, itu tadi video pembelajaran mengenai menemukan volume bangun ruang pada kubus, balok, prisma, dan juga limas. Oh iya, kamu jangan lupa ya dicatat di buku catatannya rumus-rumus dari volume yang sudah kita pelajari tadi ya. Baik, sekian video pembelajaran dari saya. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat ya. Terima kasih sudah menonton.